Renungan Harian Katolik, Kamis 13 November 2025. Hal Kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas bab 17 ayat 20 sampai 21. Saudara-saudara, kerajaan Allah tidak ditemukan pertama-tama di luar konteks kehidupan sehari-hari. Kerajaan Allah itu sudah berada di tengah-tengah kita, sekarang hadir dalam sabda dan hadiran Yesus. Setiap saat kita menyadari kasih yang kita terima dari orang lain, hadirat Allah yang memungkinkan semua kasih dinyatakan. Kita melihatnya kalau benar-benar menyadari setiap kebaikan terjadi saat ini. Kerajaan Allah ada di sini melalui kuasa yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Kesetiaan terhadap orang-orang yang dikasihi, pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hati kita, perhatian kita kepada orang yang membutuhkan, semua itu menyatakan kuasa kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Kita membuat kerajaan ini nyata bagi orang lain kalau kita memandang mereka dengan kasih, belas kasih, dan pengertian. Allah ingin mengikut sertakan kita ke dalam karya dalam menghadirkan kerajaan, dan dalam hal ini kita melihat arti dan nilai hidup kita sehari-hari. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus bersabda, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Karena itu, kita diajak untuk selalu waspada. Yesus menyampaikan hal itu karena banyak orang di sekitar yang berharap bahwa kerajaan segera datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan menegakkan kembali kerajaan Israel. Kerajaan Allah tidak ditandai dengan munculnya suatu kerajaan duniawi yang kuat dan mampu menaklukkan kerajaan atau negara-negara lain. Ia bukanlah suatu aliran politik duniawi. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas bab 17 ayat 21b. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Roma bab 14 ayat 17. Iman Katolik mengajarkan bahwa kita akan mengalami kepenuhan kerajaan Allah itu pada akhir zaman, ketika ada bersama Tuhan dalam sukacita abadi di surga. Akan tetapi, kerajaan Allah itu sudah mulai hadir dalam hidup kita ketika kita menghayati pengajaran Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan saling mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Dengan demikian, kita membangun kerajaan Allah itu di bumi, mulai dari kita sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat, serta dalam langkah-langkah konkret yang positif, baik terhadap sesama, alam ciptaan, maupun terutama Allah sendiri. Puncak dan pusat datangnya kerajaan Allah terjadi dalam diri Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan mengalami nasib sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa.
Seluruh peristiwa hidup yang berpuncak pada wafat dan kebangkitan membuahkan penebusan sebagai bukti cinta kasih Bapa kepada manusia pendosa sehingga kita beroleh keselamatan. Demi datangnya kerajaan Allah di antara kita, Tuhan memilih jalan salib dan berkurban sehabis-habisnya hingga wafat di atas kayu salib. Kita sering kali tidak menangkap dengan baik ajaran dan maksud Yesus. Hal ini terjadi karena kita berfokus pada pikiran kita sendiri. Kita tidak mau membuka hati dan pikiran kita untuk memahami ajaran Yesus secara benar. Sikap seperti ini tentu menghalangi kita untuk mengenal Yesus dan ajaran yang diwartakan. Apalagi dewasa ini, begitu banyak kehebohan yang tidak perlu dalam pewartaan karya keselamatan dan sukacita Allah. Karena itu, kita diajak untuk selalu waspada agar kita tidak terjebak dalam situasi tersebut. Kita pun para pengikut Kristus diundang untuk ambil bagian secara penuh dalam pembangunan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk terus menghidupi semangat Yesus agar kesaksian hidup kita semakin serupa dengan hidup dan karya. Penjabaran konkretnya antara lain mengasihi orang lain dengan penuh persaudaraan, rela mengampuni, siap berkurban. Bapa yang Maha Baik, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami untuk selalu berjalan sesuai kehendak-Mu sehingga kami boleh memasuki kerajaan Allah. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.